Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursyid Irsal, NIM 19136162. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pemetaan kadastral, yaitu tentang ilmu Kurtanah yang diampu oleh Bapak Ariulfa. Materi yang akan saya tampilkan yaitu pengantar ilmu Kurtanah, prinsip pengukuran dan sistem referensi, perhitungan planimetris, pengukuran jarak langsung dan tasimetri, bearing azimut dan pengukuran sudut, poligon, serta peta situasi. Oke, yang pertama itu tentang pengantar ilmu tanah. Pengukuran tanah atau surveying didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif di atas atau bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau planning, atau peta, menarik garis batas, mengukur luasan dan volume tanah, serta memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar, rencana, maupun peta merupakan representatif grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Skala didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan di permukaan bumi. Skala 1:500 artinya 1 unit jarak di lapangan sama dengan 500 unit jarak di peta. Sering pemilihan skala pada proyek tertentu bergantung pada kerangka yang telah ada atau kepraktisan dalam membawanya. Klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak, mungkin ada perbedaan-bedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan akurasi yang diinginkan, metode penentuan posisi, instrumen yang digunakan, tujuan survei, dan tempat pengukuran. Yang pertama ada akurasi yang diinginkan. Akurasi yang diinginkan bisa terdapat dua survei, yaitu survei planimetris dan survei geodetis. Survei planimetris yaitu survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi garis level atau level line, sudut, dan meridian. Survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Yang kedua yaitu metode penentuan posisi. Metode ini terbagi dua, yaitu terrestris dan extraterrestris. Yang pertama terrestris. Itu dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Extraterrestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah seperti bulan, bintang, kuasar, maupun yang buatan atau contohnya satelit. Selanjutnya instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan yaitu ada survei chain, survei traverse, survei tasimetri, survei penyipat datar atau leveling, planal tabbing, dan survei triangulasi. Tujuan survei yaitu survei rekayasa, survei pertahanan, survei geologi, survei geografi, survei tambang, survei arkeologi, dan survei roads. Tempat pengukuran yaitu survei tanah, survei hidrologi, survei bawah tanah, dan survei udara. Selanjutnya yaitu ada kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakter. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Praktik pengukuran dan catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan bagian penting yang perlu perhatian lebih.
Para surveyor seharusnya menyadari sejak awal kualitas pekerjaan bergantung pada catatan-catatan lapangan itu. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pencatatan lapangan adalah: satu, dilarang melakukan penghapusan. Jika ada kesalahan cukup dicoret dengan satu garis. Kemudian data yang benar dituliskan di atas data aslinya. Penghapusan akan mengurangi kesahan data ukuran. Yang kedua, gunakan singkatan atau simbol upaya ringkas, tetapi pastikan petugas kantor mengerti maksudnya. Yang ketiga, pastikan indeks diisi nomor halaman seperti halaman 2 dari 17. Hari, tanggal, nama surveyor, nama pencatat, instrumen yang digunakan, lokasi, dan cuaca yang mungkin mempengaruhi hasil ukuran. 4. Tidak perlu ragu, gunakan narasi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari proyek surveyor. Yang kelima, gunakan selalu sumber data asli dalam memulai dan mengakhiri survei. Pengecekan berbagai sumber data sangatlah berguna. Yang keenam, catat data sesuai dengan format formulirnya. Contoh, jika dikehendaki sudut defleksi yang diukur, jangan menuliskan melalui sudut kanan yang ditransformasi. Selanjutnya, prinsip pengukuran dan sistem referensi. Prinsip-prinsip pengukuran. Ada dua, yaitu bekerja mulailah dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya, dan posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan dokumen. Prinsip pertama merupakan prinsip utama pengukuran yang tidak boleh ditinggalkan kecuali keadaan terpaksa. Ide utamanya adalah melokalisir kesalahan-kesalahan dan akumulasinya. Berbeda jika bekerja dari bagian-bagian keseluruhan. Kesalahan-kesalahan akan terakumulasi dan bertambah besar akibat survei yang tak terkendali. Prinsip yang kedua yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut. Dua titik kontrol dipilih di lapangan dan jarak keduanya diukur. Kemudian jaraknya digambarkan di kertas dengan skala tertentu. Sekarang dikehendaki suatu titik diplot dengan menggunakan dua pengukuran dari kedua titik kontrol tersebut. Bentuk bumi. Sejak zaman Yunani kuno, para ilmuwan dan filosof tertarik pada bentuk dan dimensi bumi. Bumi berbentuk bulat pertama kali digagas oleh Pythagoras. Sementara itu, para sederhana lainnya berpendapat bahwa bumi berbentuk kotak, bidang datar, atau silindar. Eratosthenes pada 276 sampai 194 sebelum Masehi dicatat sebagai orang pertama yang mengukur besaran bola bumi dengan hasil yang cukup akurat pada era itu. Era selanjutnya, Galileo mendukung pendapat bahwa bumi itu bulat, dan Columbus berusaha membuktikannya. Pada abad ke-17-an dilakukan pengukuran bumi dengan peralatan dan metode yang lebih baik. Hasilnya, bumi berbentuk elipsoid bukan bulat penuh. Selanjutnya, pengukuran-pengukuran terhadap fenomena sumbu panjang dan pendek bumi dilanjutkan oleh Cassini, Newton, dan Huygens pada berbagai studinya. Sepintas permukaan bumi seragam. Lautan merupakan permukaan yang seragam, tetapi permukaan atau topografi dari masa tubuh bumi menunjukkan variasi vertikal antara gunung-gunung dan bukit-bukit. Secara sederhana, kita bisa mereferensikan pengukuran-pengukuran topografi pada permukaan laut rata-rata dan mempertimbangkan bahwa permukaan bumi datar. Jika pengukuran dilakukan pada terhingga titik, garis level akan membentuk permukaan level. Permukaan ini dinamakan geoid. Geoid didefinisikan sebagai bidang potensial yang mirip dengan permukaan laut rata-rata. Sistem referensi. Jika kita menghitung posisi, jarak, dan arah di permukaan bumi, kita memerlukan kerangka referensi matematis. Kerangka referensi yang paling cocok adalah ellipsoid oblate karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu mendekati bentuk geoid. Umumnya, pengukuran-pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan batuan gelembung LIFO. Karena itu, pengukuran itu dibuat relatif terhadap geoid. Sebelum digunakan untuk keperluan hitungan, hasil-hasil ukuran itu harus dikoreksi perbedaan-perbedaannya akibat geoid dan ellipsoid referensi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu penghitungan planimetris. Yang pertama, jarak. Pengukuran menghasilkan jarak-jarak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran antar titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan penghitungan hasil-hasil ukuran besaran di lapangan, misalnya pada survei tasimetri. Secara sederhana, pada bidang datar jarak antara dua titik A yang memiliki koordinat dan B yang memiliki
Dua titik A yang memiliki koordinat XA dan YA, dan B yang memiliki koordinat XB, YB adalah jarak D bisa dihitung dari dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Azimut. Azimut antar dua titik adalah besarnya sudut bearing yang dibentuk dari suatu referensi meridian atau utara, searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Karena berputar satu lingkaran penuh, besarnya asimut pada satuan derajat mulai 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Arah utara ditunjukkan dengan azimut 0 derajat, arah timur ditunjukkan dengan azimut 90 derajat, arah selatan ditunjukkan dengan azimut 180 derajat, arah barat ditunjukkan dengan azimut 270 derajat, arah timur laut ditunjukkan dengan azimut 45 derajat, arah tenggara ditunjukkan dengan azimut 135 derajat, arah barat ditunjukkan dengan azimut 215 derajat, dan arah barat laut ditunjukkan dengan azimut 215 derajat. Sudut. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, dari selih dua bacaan horizontal dan selih dua azimut. Bacaan horizontal biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit. Dalam cara tertentu, teodolit bisa menghasilkan bacaan horizontal yang sekaligus sebagai azimut dua titik. Pada teodolit tertentu, misalkan TO, bacaan horizontal sekaligus sebagai azimut magnetis suatu garis. Selain itu, azimut bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau dari hasil hitungan dua titik yang telah diketahui koordinatnya yang telah dibahas di atas. Selanjutnya, satuan sudut bisa dibaca seperti ini. Selanjutnya, koordinat. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui azimut dan jaraknya dari titik referensi. Azimutnya mungkin diketahui dengan pengukuran sudut, sementara jaraknya mungkin diukur secara langsung di lapangan. Jika titik A diketahui koordinatnya, titik B diukur azimut dan jaraknya dari titik A, maka koordinat B dapat dihitung. Selanjutnya, pengukuran jarak langsung dan tasimetri. Pengertiannya adalah jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukuran tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut, tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring, atau bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring, sedang pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi. Pengukuran jarak langsung. Jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan alat bantu. Alat-alat utama antara lain adalah pita ukur, alat ukur pegas ukur, dan rantai ukur. Alat-alat bantu pengukuran jarak langsung antara lain: satu, jalon atau anjir adalah tongkat dari pipa besi dengan ujung runcing seperti lembing panjang antara 1,5 sampai 3 meter. Alat ini berguna pada pelurusan dan untuk menyatakan adanya satu titik di lapangan pada jarak jauh. Yang kedua, pensil ukur adalah alat untuk memberi tanda titik sementara di lapangan. Yang ketiga, unting-unting, alat untuk membantu memproyeksikan suatu titik terbuat dari besi atau dari kuningan. Empat, water pas tangan, alat bantu untuk mendatarkan pita ukur. Yang kelima, prisma dan kaca sudut, alat bantu untuk menentukan sudut 90 derajat atau siku-siku. Pengukuran jarak langsung pada lapangan datar. Pelurusan. Menentukan titik antara lain sehingga terletak pada suatu garis lurus atau terletak pada suatu bidang vertikal. Pelaksanaan pelurusan. Yang pertama, tancapkan jalon di titik A dan titik B. Yang kedua, orang satu berdiri di belakang jalon di A dan orang dua dengan membawa jalon di sekitarnya titik A. Dengan petunjuk orang dua bergeser ke kanan atau ke kiri sampai di cabang 2 di A bahwa jalon di A dan jalon di B di tempat jasa satu. Demikian pada dilakukan titik B dan seterusnya. Pengukuran jarak. Misal akan diukur jarak antara titik A dan titik B. Pelaksanaan pengukuran jarak. Yang pertama, bentangkan pita ukur dari A ke A, skala 0 diimpitkan pada titik A, dan pada saat skala pita ukur tepat di titik A, baca dan catat, misalkan terbaca di D1M. Yang kedua, lakukan hal yang sama antara A ke B, misal terbaca di 2M. Demikian terus sampai ke bentang
antara C, TB. Yang ketiga, jarak AB adalah penjumlahan dari jarak-jarak tadi. Yang keempat, pengukuran jarak dilakukan dua kali dari A dan B disebut pengukuran persegi dan pengukuran pulang dari B ke A. Yang kelima, jarak AB adalah jarak dari rata pengukuran persegi dan pengukuran pulang. Pengukuran jarak langsung pada lapangan miring. Dilaksanakan pengukuran. Yang pertama, bentangkan pita ukur secara mendatar dari A ke atas titik A dengan perantaran info. Gantungkan unting-unting di atas titik A. Unting-unting yang menyinggung pita ukur misal terbaca dim. Yang kedua, pekerjaan tersebut dilakukan pada penggal-penggal jarak AB, BC, dan CB. Yang ketiga, pengukuran jarak dilakukan dari A dan B dan dari B ke A dan hasil akhir adalah harga rata. Pengukuran jarak yang terhalang. Pelaksanaan pelurusan AB. Yang pertama, buat garis L1 lewat titik A, tentukan titik 1, lubangkan 1B sebagai garis M. Yang kedua, pada garis M1, tentukan titik 2 dan hubungkan A2 sehingga terbentuk dari 12. Yang ketiga, tentukan titik 3 pada 12, hubungkan 3B sehingga terbentuk garis M2. Yang keempat, pekerjaan tersebut dilanjutkan sampai didapat titik 54. Tesimetri. Pengukuran tesimetri menghasilkan posisi detail X, Y, dan Z secara optis. Data yang diperoleh dari pengukuran adalah bacaan benang, rambu, bacaan vertikal, bacaan horizontal, dan ketinggian alat. Sumber-sumber kesalahan dan kesalahan pada pengukuran jarak. Yang pertama, panjang pita ukur tidak standar. Yang kedua, suhu yang tidak baku. Yang ketiga, tarikan yang tidak tetap. Yang keempat, pelurusan yang tidak baik. Yang kelima, pita tidak mendatar. Enam, pemasangan unting-unting tidak tepat. Yang ketujuh, salah menandai. Yang delapan, salah baca. Yang sembilan, benturan pita ukur. Adalah sudut horizontal antara meridian referensi dan garis survei yang diukur searah atau berlawanan searah jarum jam. Bearing suatu garis ada yang didapatkan sebagai bearing lingkaran penuh, bearing kuadrantis, dan bearing Gerrit. Menurut Wong Sochitro pada tahun 1980 dinyatakan bahwa sudut jurusan adalah sudut yang terbentuk dimulai dari arah utara, berputar searah jarum jam, dan diakhiri pada jurusan yang bersangkutan pada salib sumbu kartesian. Pengertian ini mirip dengan azimut grid. Azimut survei adalah origin untuk bearing tertentu dan azimut suatu garis adalah bearing sebenarnya dari situ. Azimut atau garis datum nol bagi bearing sering juga disebut north yang macamnya azimut geodetis. Azimut geodetis dari titik P ke Q pada elipsoid didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen normal elipsoid pada P, salah satunya mengandung kutub utara elipsoid dan salah satunya mengandung titik Q. Sudutnya diukur searah jarum jam. Azimut ini direferensikan pada utara elipsoid dan normal elipsoid pada P. Oleh sebab itu disebut azimut geodetis. Azimut geografis sering juga dimaksud untuk azimut geodetis ini. Azimut astronomis. Mirip dengan azimut geodetis, azimut astronomis dari titik P ke Q didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen vertikal pada P, salah satunya mengandung kutub langit utara dan satu lainnya mengandung titik Q. Terdapat penyimpangan antara normal elipsoid terhadap normal geoid. Penyimpangan ini disebut defleksi vertikal. Hasil pengamatan matahari merupakan azimut astronomis atau sering juga disebut azimut matahari. Pengukuran sudut. Teodolit adalah instrumen yang digunakan untuk membaca arah pada suatu bidang horizontal dan kemiringan pada suatu bidang vertikal. Teodolit lama dalam mengamati sudut dihitung dari dua titik pada skala. Kesalahan-kesalahan penghitungan tidaklah terkait dengan besarnya sudut. Teodolit elektronik membaca sudut secara perlahap karena itu olehnya diukur sudut putaran antar titik-titik. Secara teoritis, kesalahan dalam perhitungan sudut bergantung pada besarnya sudut. Sudut kanan dan sudut defleksi. Sudut dibentuk oleh dua garis bidik yang saling berpotongan, garis AO dan BO berpotongan di titik O, jika diketahui bacaan horizontal KA dan B. Selain sudut kanan, dikenal juga sudut defleksi, yaitu sudut searah atau berlawanan jarum jam yang terbentuk antara perpanjangan garis belakang dengan garis yang bersangkutan. Sudut ini harus diidentifikasi arah putarannya, disebut kanan jika searah jarum jam dan disebut kiri jika berlawanan
Metode pengukuran sudut horizontal. Pengukuran sudut horizontal antara dua buah target merupakan pengukuran paling sederhana dalam travers. Karena hanya ada dua target, pengukuran relatif singkat dan demikian kesalahan residual akibat kevertikalan sumbu dan naik turunnya statif. Secara praktis terhindarkan. Sudut vertikal. Sudut vertikal adalah semua sudut yang terbentuk dari perpotongan dua bidang vertikal. Dalam ukur tanah, salah satu bidang vertikal yang digunakan adalah bidang horizontal, dan sudut vertikal suatu titik adalah sudut yang terbentuk antara bidang vertikal pada garis yang melalui titik tersebut dan bidang horizontal. Kesalahan kolimasi. Kesalahan kolimasi. Kesalahan yang pertama yaitu kesalahan kolimasi horizontal. Setiap penyimpangan dari sudut kanan dinamakan kesalahan kolimasi horizontal. Cara untuk menghitung kesalahan kolimasi horizontal sebagai berikut. Sebelumnya perlu diketahui bahwa selisih bacaan biasa dan luar biasa seharusnya 1800. Hitungan koreksi diferensikan pada selisih itu, misalnya titik B dibidik posisi biasa, bacanya horizontal HB. Selanjutnya kesalahan indeks. Kesalahan indeks kolimasi vertikal dapat dihitung sebagai berikut. Selanjutnya poligon. Pengertian poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Hitungan poligon. Poligon dapat dihitung dengan metode Bowditch, transit, grafis, dan kuadrat terkecil. Selanjutnya peta situasi. Yang pertama, pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal. Tahapan pembuatan kerangka kontrol atau poligon sebagai berikut. Yang pertama pemasangan titik poligon, yang kedua pengukuran dan pengolahan kerangka kontrol horizontal dengan beberapa tahapan. Yang pertama pengukuran azimut magnetis awal, yang kedua pengukuran jarak langsung, yang ketiga pengukuran sudut, yang keempat penghitungan koordinat dengan metode Bowditch. Yang selanjutnya pengukuran dan pengolahan kerangka kontrol vertikal dengan tahapan penambahan satu titik baru jika jumlah slack belum genap. Yang kedua pengukuran beda tinggi. Yang ketiga penghitungan beda tinggi. Selanjutnya yang kedua pengukuran detail. Detail diukur dengan berbagai metode. Salah satu metode yang akan dijelaskan polar dengan pengukuran jarak dan beda tinggi secara tasimetri. Pada metode polar ini yang diukur adalah sudut dan jarak optis serta beda tinggi. Peralatan yang diperlukan adalah teodolit yang kelengkapannya dan rambu ukur. Yang ketiga yaitu pembuatan garis kontur. Garis kontur adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Karena tidak semua titik diukur, maka untuk mendapatkan titik-titik ketinggian pada titik lainnya, di sekitar digunakan interpolasi. Interpolasi kontur dapat dilakukan dengan secara grafis atau perhitungan dengan bobot jarak. Yang terakhir, plotting. Plotting dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, buat format peta yang telah ditetapkan. Yang kedua, plot titik-titik poligon sebagai titik referensi. Yang ketiga, plot detail jalan, bangunan, selokan, dan lain-lain. Yang keempat, buat garis kontur dan atau titik ketinggian. Plotting dilakukan setelah semua data lapangan dihitung, meliputi hitung koordinat poligon, X, Y, yang kedua hitungan tinggi, dan yang ketiga hitungan detail. Untuk menentukan posisi absis dan ordinat agar gambar berada di tengah-tengah bidang gambar ditentukan di titik tengah gambar dengan cara sebagai berikut. XT sama dengan X min tambah setengah panjang gambar pada sumbu X. YT sama dengan Y min tambah setengah panjang gambar pada sumbu Y. Keterangan, XT itu absis tengah kertas gambar, YT itu ordinat tengah kertas gambar. X min yaitu harga absis poligon yang paling kecil, Y min adalah harga ordinat poligon yang paling kecil. Panjang gambar pada sumbu X yaitu X max dan kurang X min. Panjang gambar pada sumbu Y sama dengan Y max kurang ini. Itulah hasil presentasi saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.